Cara untuk mengetahui masa depan adalah dengan menciptakannya. Informasi menarik dan inspiratif kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Cahyani Dean untuk Perempuan. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi yang ada, angka perceraian di Indonesia rupanya terus mengalami peningkatan. Data dari Badan Pusat Statistik Indonesia di tahun 2015 saja menunjukkan angka talak cerai di Indonesia mencapai 347.000 kasus. Dengan banyaknya angka talak cerai ini, tentunya semakin banyak orang tua yang menjadi orang tua tunggal buat anak-anaknya. Menjadi single mom dari tahun 2000, kurang lebih tahun 2004 ya sampai hari ini. Ada dua. Cowok-cowok. Kami berpisah karena ada orang ketiga ya. Ada orang ketiga, terus kemudian saya berusaha untuk menyatukan juga. Waktu itu kan pengen siapa tahu bisa diperbaiki gitu, tapi makin lama kok nggak ketemu, nggak ada titik temu. Akhirnya ya udah kita berpisah baik-baik. Terus kemudian saya dengan anak-anak dan sampai hari ini kita tinggal. Patah hati karena perceraian bisa berdampak buruk bagi orang tua ataupun anak. Penelitian dipublikasikan di Journal of Positive Psychology menyebutkan jika patah hati karena putus cinta dan perceraian meningkatkan resiko serangan jantung sebanyak 21 kali dalam 24 jam pertama. Mereka yang patah hati juga dipercaya memiliki resiko serangan jantung 8 kali lebih besar dari mereka yang hidup harmonis bersama pasangan. Saya berpikir ketika kita tidak nyaman, terus kemudian kita tetap mempertahankan, itu suatu yang bodoh buat saya gitu. Kalau mempertahankan buat saya itu suatu kebohongan kan gitu. Kalau pohon yang bagus kan pohon itu sehat, bahagia, tumbuhnya subur. Nah, saya memposisikan saya itu pohon. Kalau pohonnya sehat kan berarti buahnya kan bagus. Nah, dari situ saya berpikir ya udah masa lalu kita close gitu, dan saya tidak berpikir negatif tentang apapun. Dan ketika di masyarakat menilai bahwa anak korban broken home itu jelek, jadi saya tidak pernah menilai ada anak namanya korban broken home, itu nggak ada. Muncul komunitas yang mencoba untuk membangkitkan kekuatan ibu tunggal dalam membangun kembali keluarga. Komunitas Single Moms Indonesia berkomitmen untuk mewadahi dan memfasilitasi hal tersebut. Single Moms Indonesia adalah support group yang berbasis komunitas. Jadi memang kita adalah komunitas support untuk ibu tunggal di Indonesia. Terbentuk pertama kali 8 September 2014. Manfaatnya banyak ya Mbak kalau yang kita dengar langsung feedback dari member. Tapi yang paling utama memang basisnya adalah support. Jadi saling menguatkan, teman-teman kita di situ saling bisa berbagi cerita, bisa bertanya mengenai kehidupan single moms, kehidupan ibu tunggal. Kemudian kita juga 3 tahun terakhir ini kita rutin memberikan workshop atau pelatihan-pelatihan yang menambah keahlian ya, jadi pemberdayaan. Ibu tunggal harus mengenal luka apa yang dirasa untuk kemudian keluar dari luka itu. Memang jenis anggota kita beda-beda Mbak, tapi semuanya kita rangkul, kita terima, dan biasanya kalau yang terjadi di komunitas kita itu yang sudah move on, itu biasanya akan menguatkan yang baru. Jadi seperti cycle-nya tuh saling menginspirasi gitu Mbak. Komunitas kami alhamdulillah terpilih jadi salah satu komunitas dari 115 yang terpilih dalam Facebook Community Leadership Program. Jadi program ini adalah pemberdayaan komunitas dari Facebook. Jadi ada 115 komunitas yang terpilih dari 46 negara. Jadi yang mewakili dari Indonesia itu komunitas kami. Beberapa orang juga percaya jika perceraian akan memberikan dampak negatif pada tumbuh kembang anak. Namun, hal ini terjadi ketika pola asuh dari orang tua kurang baik. Keterbukaan adalah kuncinya. Keterbukaan untuk si anak dalam sesuai umurnya untuk mengetahui kondisi ibunya. Nah, di situ sambil ibunya healing dirinya, healing itu artinya gini, jangan bawa-bawa lagi story zaman dulu, gitu kan? Itu sebuah hal yang sudah terjadi, tapi kemudian jangan menjadi hal topik yang penuh negativitas misalnya.
Bagaimanapun kondisi yang harus dialami setelah bercerai, pastikan untuk berdamai dengan masa lalu dan move on. Menjadi ibu tunggal sebenarnya bukan hal buruk. Yang buruk adalah ketika Anda terus-menerus terpuruk karenanya dan sulit berdamai dengan kenyataan yang ada. Awal mulanya sebenarnya dari kegelisahan ya, sebenarnya ini sampah ini luar biasa. Sampah ini banyak banget, termasuk salah satunya adalah sampah dari rumah tangga adalah minyak bekas. Nah, sebenarnya minyak bekas itu sendiri masih bisa kita upcycle lagi menjadi benda lain sehingga bertambah kegunaannya atau menjadi berguna lagi gitu.